Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novalia Gita Ramadhani dengan NIM 1818164 kelas A. Di sini saya akan melakukan presentasi materi 1 sampai 4 untuk dirangkum menjadi uji kompetensi RPL 2022. Adapun beberapa materi yang akan saya jelaskan, yang pertama yaitu materi 1. Adapun pendaftaran WA Group RPL 2022. Pendaftaran WA Group ini guna untuk mendapatkan informasi bagi mahasiswa dan memberikan informasi bagi dosen. Yang kedua adalah pendaftaran di gitlab.com, di mana mahasiswa diharuskan untuk melakukan pendaftaran di gitlab.com karena pada gitlab.com ini akan dilakukan pengerjaan sebuah studi kasus yang diberikan oleh Bapak dosen. Lalu yang kedua ada materi 2. Materi 2 ini ada pendaftaran judul aplikasi project atau studi kasus, di mana pendaftaran judul aplikasi project ini dilakukan oleh mahasiswa atas dasar perintah dari dosen untuk mengembangkan sebuah website atau aplikasi yang akan dilakukan oleh mahasiswa. Yang kedua yaitu persiapan peralatan lingkungan pengembangan perangkat lunak, di mana persiapan dan pengembangan perangkat lunak ini akan digunakan oleh mahasiswa untuk mengembangkan sebuah sistem atau aplikasi yang akan dibuat nanti pada GitLab. Pengembangan perangkat lunaknya yang akan digunakan untuk pengerjaan studi kasus, yaitu sebelumnya dilakukan pengecekan spesifikasi laptop terlebih dahulu agar dapat memudahkan pengerjaannya nanti agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Lalu aplikasi yang kedua untuk melakukan pengembangan studi kasus tersebut, di sini saya menggunakan Visual Studio Code dan bantuan Google untuk mencari referensi ataupun hal-hal yang akan membantu atau mempermudah pengerjaan studi kasus. Adapun materi ketiga yaitu pembuatan project di GitLab dan invite dosen. Misalnya dosen pada RPL ini yaitu Bapak Ali Tarmuji. Di situ mahasiswa akan menginvite Bapak Ali untuk dapat memantau pengerjaan mahasiswa nantinya. Yang kedua yaitu pemasangan Git client di laptop atau plugin Git editor. Adapun tampilan dari pembuatan project pada GitLab dan penginvitan, di sini saya membuat project yaitu TA RPL 2022 kelas A dengan NIM 1818164 dengan judul perancangan sistem informasi hasil produksi hewan ternak. Dan di sini saya juga sudah melakukan penginvitan dosen Bapak Ali Tarmuji. Lalu ini adalah tampilan di mana saya mengclone dari Git ke Visual Studio Code, di mana ini akan mempermudah nanti pengerjaannya GitLab dan Visual Studio. Adapun materi keempat yaitu menyusun analisis kebutuhan dan pengembangan rancangan aplikasi. Analisis kebutuhan fungsional, di sini ada diagram use case, diagram activity dan IRD. Use case diagram, pada gambar ini bisa dilihat adapun beberapa user kabupaten dan user dan admin provinsi. User kabupaten di sini guna untuk menginput data hasil produksi ternak, mengedit data produksi ternak, dan menghapus data produksi ternak. Dan admin provinsi dapat melihat data produksi hasil ternak dengan cara login ke sistem atau aplikasi yang akan dibuat atau dikembangkan nantinya. Dan gambar di samping merupakan diagram use case yang telah didefinisikan untuk sistem pemantauan hasil ternak. Diagram use case tentunya diperlukan agar dapat mengetahui peranan atau hak akses setiap user yang ada serta menggambarkan secara jelas fungsi-fungsi yang nantinya akan dikembangkan. Selanjutnya ada diagram activity login user. Di sini terdapat user membuka web system, lalu sistem akan menampilkan form login, lalu user menginput username dan password. Lalu sistem akan menampilkan jika sesuai maka akan ditampilkan ke halaman dashboard, jika tidak akan kembali ke halaman login. Selanjutnya diagram activity input data, di mana user akan memilih menu input data, lalu sistem akan menampilkan form input data, lalu user akan input data hasil ternak yang akan disimpan, lalu jika sudah selesai maka sistem akan mengarahkan ke tampilan dashboard kembali.
Selanjutnya diagram activity, lihat laporan produksi di mana user akan melakukan pilih menu lihat laporan, lalu sistem akan menampilkan laporan berupa hasil tabel, lalu user akan menampilkan input data secara spesifik dengan filter, lalu sistem akan menampilkan data kembali jika berhasil. Perancangan sistem yang dilakukan pada studi kasus ini yaitu desain input. Adapun tampilan pada PPT yang saya buat ini seperti tampilan login, di mana pada tampilan login ini terdapat beberapa fitur yaitu username password masuk, digunakan untuk melakukan login dengan mengisi username dan password. Selanjutnya desain input. Tampilan produksi di samping bisa dilihat pada PPT ini terdapat tahun bulan, tambah data bulan dan akan menampilkan hasil produksi. Tampilan ini dilakukan untuk penginputan hasil produksi dengan inputan tahun dan bulan. Selanjutnya perancangan sistem desain input. Pada tampilan dari PPT yang saya buat ini, desain sistem yang akan saya buat terdapat tahun, bulan, kabupaten. Lihat di mana desain sistem ini akan melakukan pencarian laporan produksi untuk dilakukan pengecekan laporan terkait hasil inputan dari desain produksi tadi. Sekian dari presentasi materi 1 sampai 4 yang saya rangkum menjadi uji kompetensi RPL 2022. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.